sekarang saya siap untuk masuk ke teorinya. Tauhid, oke. Ada 3 tadi. Yang pertama adalah Rububiyah, asalnya dari kata Rob. Menjadikan Allah sebagai Rob. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, pemelihara, itu artinya adalah Rob. Oke. Rob itu misalnya kalau mau lebih mudah adalah Allah menggunakan kata Rob untuk melukiskan tugas orang tua kepada anaknya. Oke. Melahirkan, memberi makan, terus kemudian ngurusin, merawat, mendidik. Nah itu adalah Rob. Oke, jadi bertauhid di level pertama adalah kita percaya bahwa pencipta kita adalah Allah dan semua yang diajarkan kepada kita, diberikan kepada kita bisa seperti ini adalah karena Allah. Betul. Karena asumsinya dalam sejarahnya itu tadi. Ada orang yang misahin antara Rob dan ilah. Betul, sejarahnya. Nah itu tauhid yang pertama ya. Tauhid yang kedua adalah uluhiyah kalau berdasarkan teori tadi. Yaitu adalah tauhid untuk mengilahkan Allah. Ilah itu adalah sesembahan kalau gampangnya. Contoh mas ya. Orang-orang Arab zaman dulu yakin Allah itu adalah Tuhan. Yakin Allah itu adalah pencipta mereka. Tapi begitu mereka mau keluar, oke, hari ini hari beruntung atau enggak ya? Mereka nerbangin burung. Kalau burungnya ke kanan, maka dia bilang, oh ini baik. Burungnya ke kiri, sial, gue gak mau dagang hari ini. Nah berarti kan dia menjadikan burung itu sebagai terus kemudian cara untuk ngelihat ini kira-kira yang dia lakukan adalah benar atau tidak. Contohnya lagi misalnya, dia yakin Tuhannya adalah Allah. Tapi begitu terus kemudian dia melahirkan anaknya perempuan, dia langsung kubur itu ke dalam gurun pasir. Kenapa? Karena dia bilang, ini adalah sesuatu aib bagi keluargaku. Melahirkan masa anak perempuan lagi. Masa anak perempuan, udah 1 cukup lah. Masa ada banyak lagi? Kalau anak laki-laki dia langsung disanjung-sanjung. Nah pertanyaannya ini dari mana? Dari masyarakat, bukan dari Allah. Allah gak pernah ngomong laki-laki itu lebih utama ya daripada perempuan. Gak ada. Nah itu contohnya. Dalam hal terus kemudian harta misalnya. Dia juga menjadikan tauhid itu sebagai cara pikirnya. Allah sebagai ilah. Berarti ketika dia ngeliat, oke, memang kalau seandainya ini adalah rezekinya dia udah berusaha kuat, pasti dia jadi punya dia. Tapi kalau dia harus berbuat yang haram, mohon maaf, aku gak mau. Meskipun aku bisa, tapi aku gak mau karena Allah tidak ridho dengan itu. Nah itu menjadikan Allah sebagai foreground. Oke, ini yang kedua lebih menarik nih. Menjadikan Allah sebagai ilah. Betul. Artinya orang yang untuk disembah. Ini di antara, kalau yang ketiga tadi apa Ustaz? Asma wa sifat. Jadi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Oke, sebelum ke situ berarti saya menduga Ustaz, banyak orang di Indonesia terutama yang fix 100% soal poin 1. Betul. Tapi poin kedua kayaknya rada longgar. Benar. Longgar karena untuk orang yang mengaku atau percaya sama Allah, bahwa ini semua diciptakan sama Allah, dia gak kelihatan nyembahnya. Iya. Karena nyembahnya jatuhnya kan ke sholat kan. Oke. Dan melakukan perintahnya dan menghindari larangannya. Itu kan bagian dari kita menyembah Allah. Ini yang mungkin kelihatannya orang longgar ya. Katanya lu Islam tapi kok kayaknya nggak cukup bertauhid kalau dilihat dari kayak dulu Ustadz Wimar suka bilang, lu kan dilahirkan bukan untuk jadi stand up comedian, lu dilahirkan untuk menyembah gitu. Allah. Iya, untuk menyembah Allah gitu. Iya. Itu pemaknaan tauhid. Tauhid poin 2. Nah, jadi kita harus itu tadi Mas udah ngecek banyak sekali poin sebenarnya. Iya. Jadi gini, kita harus definisikan dulu penyembahan. Oke. Penyembahan itu kan adalah antara hamba dan majikannya. Itu kan penyembahan ya. Artinya ketika kita adalah yakin bahwa kita adalah seorang hamba dan Tuhannya adalah Allah, maka cara kita untuk menghamba adalah taat dengan perintah-perintah Allah tadi. Yeah. Jadi ketika majikan bilang nyuci, kita nyuci, ngepel, kita ngepel. Begitu kita melakukan aktivitas yang disuruh, maka terjadilah proses penghambaan itu. Iya. Gitu kan ya. Nah, maka sebenarnya tauhid yang kedua ini berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Iya. Nah, begitu perintah-perintah dan larangannya itu kita lakukan, maka kita sebenarnya sudah terkoneksi secara uluhiyah. Misalnya contoh ada orang bilang gini, Agim sih biasanya yang bahas tentang tauhid ini. Misalnya contoh dia bilang gini, kita dipanggil bos langsung pakai baju yang paling bagus. Kita dipanggil bos langsung bersegera karena kita tahu dia pasti akan naikin gaji kita ataupun segala macam. Misalnya kita pergi ke bos pakai parfum yang terbaik, kita ngomong dengan cara yang paling baik. Giliran dipanggil bos aja cepet, giliran dipanggil Allah lambat. Itu tauhid uluhiyah. Jadi ini sebenarnya lebih kepada, tapi jangan sampai juga kita menilai orang dengan cara yang seperti itu. Seolah-olah kalau dia belum misalnya azan langsung pergi ke masjid, langsung dia tidak beriman. Enggak gitu juga sebenarnya. Tapi ketika seseorang itu mencintai orang yang lain, dia akan bertambah-tambah dalam melakukan sesuatu. Kita tahu kan orang cinta itu kan gak masuk akal ya Mas ya. Iya. Ada orang yang ketika mencintai seseorang, dia bisa ngabisin seluruh tabungannya untuk orang itu. Betul. Ada orang yang ketika dia sudah mencintai orang lain, dia pokoknya lautan aja diseberangi, gunung itu didaki. Kenapa? Itu adalah hasil cinta. Nah, yang kedua ini lebih kepada tadi uluhiyah tadi. Jadi ada orang bilang, kalau kamu misalnya
pergi keluar nggak bawa handphone, pasti gelisah kan? Gimana kalau nggak bawa Allah? Langsung kayak merasa bersalah gitu. Para sahabat memperlakukan Al-Quran seperti kita memperlakukan handphone gitu misalnya. Nah itu adalah tauhid uluhiyah. Jadi bagaimana semua itu dikaitkan dengan Allah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, kita punya seseorang yang kita sayangin, lalu terus diambil oleh Allah. Nah disitulah diuji tauhid uluhiyah kita. Ya jadi artinya poin ini kasar ya penangkapan saya, dan tolong dikoreksi kalau salah. Kasarnya adalah aneh banget kalau lu resah sama hal-hal selain Allah gitu. Betul. Kayak misalnya apa ya? Misalnya ini standar banget, tapi misalnya kita bikin video YouTube, kita udah bikin sebaik mungkin, terus udah gitu nggak ada yang nonton, kita resah, kita khawatir, AdSense kurang dan segala macamnya. Oke, lu nggak apa-apa resah sama hal itu, kalau lu juga resah sama apakah lu mendapatkan restu Allah atau tidak gitu. Itu sudah bagus banget. Tapi kalau misalnya lu gak peduli, gue sih gak peduli gue sholat atau kagak. Tapi tiba-tiba lu khawatir banget AdSense lu gak kena. Nah, itu ada yang salah gitu kan. Betul. Jangan sampai lu resah sama hal-hal yang salah gitu poinnya. Benar. Poinnya adalah apakah Allah itu menjadi penjaga kita atau menjadi cara kita untuk memutuskan dalam segala sesuatu yang kita alami di dunia. Contoh misalnya kayak gini ya. Ada orang diambil anaknya. Dia pikir ya udahlah kalau ini semua dari Allah akan terus kemudian ambil balik lagi. Ini kan pelajaran tauhid juga. Suatu waktu ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Suaminya Abu Thalhah. Abu Thalhah ini punya anak yang sangat mereka sayangin sama Ummu Sulaim. Abu Thalhah harus pergi jihad, tapi akhirnya dia pergi jihad ninggalin anaknya dalam keadaan sakit. Ternyata pas pergi anaknya meninggal, Mas. Dan ketika bapaknya pulang ini Abu Thalhah, maka ibunya ini Ummu Sulaim, dia tahu pasti langsung ditanya, mana anak kita mana? Aku mau ketemu. Dia dibilang sama ibunya, anakmu lagi istirahat. Terus kemudian dilayani dulu, dikasih makan dulu, ya sebagai seorang laki-laki biar tenang. Setelah tenang suaminya, ini juga penanganan mental health nih. Setelah tenang suaminya, terus kemudian dia bilang sama suaminya, menurut kamu kalau ada orang yang nitipin barang ke kita nih, terus kemudian dia ambil lagi, kira-kira gimana ya kita ya? Ya harus dibalikin lah, orang itu bukan milik kita kok. Oh gitu ya. Nah aku mau ngasih tahu, anak kita diambil yang punya. Akhirnya dia nggak bisa marah kan? Dia ya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah artinya tauhid itu adalah seperti itu. Atau tadi yang kita sempat bahas, Rasul berkata pada Ibnu Abbas bertakwalah kepada Allah. Kalau orang-orang mau ngasih kamu dan Allah nggak mau, nggak bisa. Kalau seandainya orang-orang menahan sesuatu daripada kamu tapi Allah mau ngasih kamu, itu akan terjadi. Bertakwalah pada Allah. Nah itu adalah tadi tanpa meninggalkan sebab akibat ya. Karena para sahabat ketika dia omong ini tuh nggak ada dalam pikiran dia, berarti cuma gitu doang. Karena di mata mereka melihat Rasulullah itu adalah orang yang paling parah dalam sebab akibat. Usahanya. Poin ketiga. Poin ketiga. Nah ini sering memicu banyak sekali perdebatan. Tapi aku coba jelasin luarannya aja. Asma wa sifat, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya Allah. Misal contoh ya, ini agak sedikit pasti problematis karena yang kayak gini-gini nggak banyak ku bahas karena di Indonesia nggak perlu sih sebenarnya. Tapi kita bahas for the sake of ini aja knowledge gitu ya. Jadi contoh, Mas pernah ditanya, aku nanya Mas nih, jawaban Mas akan mempengaruhi penilaian orang yang nonton terhadap Mas pasti ini, yang ngerti ya. Allah ada di mana? Dekat. Bagus. Dekatnya di mana? Lebih dekat daripada urat nadi kata Al-Quran. Iya. Tapi dalam hal yang lain dikatakan Allah di Arasy. Apa itu? Arasy itu tempat bersemayamnya Allah di langit. Pertanyaannya apakah langit yang ini? Bukan mungkin. Jadi Allah di mana kira-kira? Nggak mau jawaban yang pertama tadi di mana-mana. Beda dimensi. Oh bagus. Karena beda dimensi berarti kalau ditanya misalnya Mas, Allah di mana jawabannya? Dekat. Bagus. Nih ya Mas ya. Jawaban Mas ketika dikatakan Allah dekat walaupun beda dimensi, itu jawaban yang hampir sama dengan satu sistem yang membahas tentang asma wa sifat tentang Allah, namanya Asy'ariyah. Nah, itu dari seorang ulama namanya Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi dia ketika membahas asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, salah satu adalah ketika membahas di mana tempatnya Allah bersemayam, maka dia menjawab bahwa tidak ada tempat seperti yang manusia pikirkan. Karena Allah tidak bertempat seperti manusia bertempat. Karena Allah adalah creator, kita creation, beda dimensi. Kalau orang zaman sekarang menjelaskan kayak kita main game.
Kalau misalnya orang-orang di game NPC itu berkata, Mas Panji itu tinggal di mana? Mas Panji bilang aku dekat. Iya. Tapi dia bilang dekatnya di mana? Kalau di peta ini di mana? Nggak ada. Kita bilang nggak di situ. Nggak di situ saya bahkan di luar. Terus Mas bilang, aku lagi duduk di atas sofa. Dia bilang, sofa tuh kayak gimana? Ya gini deh ya. Aku kasih tau ya. Kamu kan di 2 dimensi ya. Aku kan 3 dimensi ya. Atau bahkan aku nggak tahu kamu dimensi apa tuh, karena dia di dalam itu kan. Nah, itu kan agak selek kan penjelasannya kan ya. Karena kita beda dimensi dengan dia. Itu namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah bilang bahwasanya Allah tidak bertempat seperti manusia. Karena manusia itu creation, Allah creator. Maka gak ada gunanya bahas tentang tempatnya Allah. Udah imanin aja Allah itu bertempat, tapi tempatnya bukan tempat manusia. Jadi kemudian mereka mengartikan misalnya sifat Allah ketika mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Oke, kalau gitu kita artiin. Maksudnya Allah bersemayam di atas arsy adalah Allah punya kekuasaan di atas apapun. Dan ketika dikatakan wajah Allah menghadapkan wajahnya pada orang-orang misalnya ini dan segala macam. Atau tangan Allah bersama dengan tangan orang-orang yang berbaiat misalnya. Bersama dengan para sahabat. Tangan itu maksudnya adalah kekuasaan. Wajah artinya adalah keridoan. Arsy adalah kerajaannya Allah dalam tanda kutip. Itu adalah sesuatu yang bersifat metafora. Bisa dipahami ya Mas ya? Yeah. Nah itu adalah satu aliran namanya Asy'ariyah. Ini dipakai hampir seluruh orang-orang Indonesia tanpa mereka sadari. Contoh NU pakainya Asy'ariyah. Muhammadiyah setauku juga sama. Tapi ada orang berkata tidak boleh seperti itu. Siapa nyuruh kamu mengartikan kayak gitu? Siapa nyuruh kamu mengartikan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy artinya adalah kekuasaannya Allah atau wajah Allah adalah keridhaan Allah? Siapa yang bilang? Gak ada yang bilang kamu gak sesuai dengan dalil. Ini salah, ini sesat. Ada yang berpendapat seperti ini? Ada. Dan mereka bilang kalau ditanya Allah di mana, jawabannya cuma satu, Allah di atas arsy. Di atas arsy? Di atas arsy. Arasnya di mana? Gak usah dibahas. Pokoknya di atas arsy. Ada tempatnya. Orang-orang berpikir loh, kalau ada tempatnya, nih ada orang-orang iseng nih. Nih yang pertama Asy'ariyah ya. Yang kedua ini namanya Atsariyah. Atsariyah. Jadi ada Asy'ariyah, ada Atsariyah. Nah kalau gampangnya ini adalah mazhabnya Syafi'i, ini adalah mazhabnya Hambali. I see. Oke. Nah awalnya sih mereka biasa-biasa aja, tapi lama-lama ada yang iseng nih di antara orang-orang Syafi'i. Dia bilang, ini orang ini kayaknya cacat akal deh kayaknya. Mulai. Kata-katanya bener-bener cacat akal. Dia cerita gini, coba lu pikirin ya. Nih debat nih 2 orang nih. Orang-orang ini kan benar-benar semua harus dalil, semua harus rigid. Kalau ini benar-benar kadang-kadang pakai nalar, logika dan segala macam. Yang ini bilang, guys, coba gue mau nanya guys, Allah itu kan adalah yang paling awal dan paling akhir. Iya benar, kejebak langsung tuh. Nah, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah di mana? Mabuk nih yang sebelah sini. Langsung dikatain sesat lagi di sebelah sini nih. Terus dia bilang ini, kamu kan berkata bahwa Allah turun di 1/3 malam terakhir. Turun itu kan berarti dari atas ke bawah. Berarti langit itu di atas dong. Iya, lah bumi kan bulat. Lah kalau misalnya sekarang nih New York di bawah kita nih. New York lagi malam nih sekarang nih. Apakah Allah lagi turun di New York? Berarti di bawah dong. Bukan di atas ini dong. Langitnya yang mana? Nah saya bilang udah gak usah dibahas. Yang penting Allah katakan turun berarti turun. Oh gak bisa. Ini karena orang-orang nanti bingung nih. Tapi dua-duanya ini sama-sama baik Mas. Sama-sama pengen menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Misalnya contoh sifat tidak pantas bagi Allah apa? Allah dijadiin seperti manusia. Allah terus kemudian punya keterbatasan. Kalau dia menempati ruang berarti dia terbatas. Betul. Nah ini yang ini juga pengennya jangan itu tidak sesuai dengan, karena itu takwil. Itu takwil itu adalah sesuatu yang kayak kamu bikin-bikin sendiri. Lama-lama 2 ini ribut Mas. Nah ketika ribut itulah yang nanti jadi perang salib 1 tuh. Mereka ribut, lemah, kita dihancurkan dalam perang salib. Gara-gara keributan 2 orang ini. Dan sampai sekarang mereka masih ribut. Jadi pantesan tadi Ustadz bilang poin ketiga ini agak-agak ngejelimet ya. Betul. Dan by the way 3 poin ini yang mengkodifikasi dan yang mempopulerkan adalah kelompok Atsariyah yang kedua ini. Wow. Makanya kemudian dalam pembahasan ilmu tauhid misalnya kalau yang Asy'ariyah ya pembahasannya menurutku lebih sederhana sih. Tadi oneness aja, asal Allah itu kita jaga sebagai foreground dalam kehidupan kita, itu berarti kita selalu terkoneksi dengan Allah. Tapi saya masih gak nangkep berarti. Jadi tauhid dalam teorinya, tauhid poin ketiga ini berbicara soal
di mana Allah berada gitu. Bukan, sifat-sifatnya Allah. Salah satu sifat-sifatnya adalah Allah adalah tadi, sifat Allah itu adalah satu, sifat Allah itu adalah kekal, sifat Allah adalah yang paling awal, sifat Allah adalah ya semua asma Allah lah semua. Nah, itu disifatkan seperti apa. Nah, maka kan contoh nih, mereka punya problematika kan akhirnya. Tadi problematikanya aku cerita, tempatnya Allah di mana gitu maksudnya. Kalau Allah itu misalnya jadi bahan debat betul, jadi bahan gitu, debat. Jadi tapi sebenarnya kita gak perlu terlalu masuk dalam perdebatan itu ya. Gak perlu banget. Gak apa perlu istilahnya? Gak produktif. Benar. Dan bagiku gini, yang penting kan aku kan sayang sama istriku kan. Aku sayang sama istriku nih. Kenapa kamu harus debat terus kemudian bagaimana cara aku sayang dengan istriku? Yang penting apa sih? Yang penting aku tidak selingkuh sama dia. Kenapa aku tidak menyelingkuhi dia? Karena aku sayang sama dia. Kenapa aku terus kemudian memberikan makan dia tiap hari? Karena aku peduli sama dia. Nah, itu kan yang paling penting kan. Karena di zaman Rasul tidak ada tuh tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang ada cuma Rasul melihat mereka. Oh, gimana cara mereka beraktivitas? Contoh, Rasul katakan, tidak beriman seseorang sebelum aku dicintai oleh mereka lebih daripada apapun juga. Umar berkata, ya Rasulullah kalau gitu aku mencintai dirimu setelah diriku. Paham gak maksudnya? Terus Rasul bilang enggak bisa gitu Umar. Enggak beriman seseorang sebelum aku lebih dicintai daripada semuanya. Baik itu adalah dirinya sendiri, anaknya, istri dan segala macam. Kata Umar, ya udah ya Rasulullah mulai dari sekarang aku mencintai engkau lebih daripada apapun. Itu tauhid. Menjadikan Allah dan Rasul di atas apapun. Ya berarti pada akhirnya kalaupun kita mau berdebat dan berdiskusi, mungkin gak berdebat. Mungkin kalau kita mau berdiskusi, kita berdiskusi gimana caranya kita bisa konsisten dalam bertauhid. Betul. Artinya benar kata Gus Baha. Kalau orang belum hafal Quran, belum hafal hadis, itu derajatnya adalah murid, bukan guru atau berdebat. Karena lucu banget, masa lu berdebat tentang segala sesuatu yang masih harus lu pelajarin gitu maksudnya. Jadi gini, guru-guru tuh membuat kodifikasi tentang tadi 3 tauhid itu. Atau misalnya di dalam Asy'ariyah mereka membuat kodifikasi bagaimana cara mengajarkan tauhid. Agar mereka mau mempermudah murid-murid yang belajar. Nah, supaya mendapatkan efek yang mereka inginkan. Artinya kan gini, kita kan gak pernah, menarik jadi gini ya. Anakku belajar ilmu ekonomi mas. Dia belajar gini, aku nanya sama dia, apa aja yang dipelajarin? Coba mungkin Abi bisa bantu. Dia tanya, ada berapa saluran distribusi? Lah aku kan bingung ya. Dalam arti kita kan bukan lagi teoritis, tapi kita sudah penerapan kan. Bagaimana cara, ini kan ekonomi, bagaimana cara dapat duit halal, udah selesai, bisa kasih makan kamu kan gitu kan ya. Nah tapi mereka kan teoritis dan segala macam. Nah itu yang tidak nyambung sebenarnya antara apa yang dipelajari dengan apa yang dihasilkan. Karena yang dihasilkan itu justru bukan hasil daripada tauhid yang dipelajari. Ada orang ngajak debat tentang tauhid, itu justru menandakan dia nggak paham tauhid. Iya. Karena tauhid bukan sesuatu untuk diperdebatkan. Yang Mas alami sama seperti yang aku alami, cuma aku lebih awal. Jadi aku begitu masuk Islam, tiga pekan setelah aku masuk Islam, ada orang bilang, akidahmu apa? Aku kaget dong. Akidah? Setahu kan akidahku ya akidah Islam lah. Enggak, maksudnya manhaj akidahnya apa? Aku bilang dong, Ahlussunnah wal Jamaah. Terus dia bilang, coba kita bahas tentang tauhid tadi. Ada berapa tauhid? Sama persis ditanyain. Maka aku sekarang bisa jawab. Ada berapa tauhid? Kaget gue. Aku nggak tahu kan tauhid ada 3. Setahu aku tauhid kan 1. Kan tauhid 1. Dijelasin tauhid akidah rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Aku bilang aku baru dengar ini. Terus dijelasin. Setelah dijelasin dia bilang, kamu mas, kamu belum muslim. Dia bilang kamu belum muslim? Belum. Aku belum muslim. Coba belajar lagi yang benar. Aku bilang gila, gue 5 tahun nyari Islam sampai yakin pada Allah. Dan aku mau sholat, aku mau puasa, aku mau melakukan. Dan setauku aku masih mau belajar untuk Islam. Dia cuma ngomong sama aku 10 menitan sudah bisa mengkafirkan aku. Hebat banget. Dari mana tuh ceritanya tuh? Bukankah ini kadang-kadang aku mikir gini. Selalu aku bilang gini, di zaman Rasul ya ketika kita udah belajar sekarang, ya Allah, Rasulullah itu tidak pernah mengkafirkan orang karena maksiatnya. Sementara kita bisa mengkafirkan orang gara-gara ibadahnya. Coba bayangin. Kenapa ya orang seperti itu ya? Artinya dia sudah merasa bahwa dirinya adalah perwujudan daripada Islam kan. Sehingga yang berbeda daripada dia berarti berbeda daripada Islam. Lah, lu masuk Islam harusnya lu adalah orang Muslim bukan Islam. Coba bayangin mas ya. Aku kadang-kadang gak habis pikir sih. Ketika Rasulullah wafat, itu tidak ada satupun sahabat di antara yang 4 itu yang mewarisi Rasul. Nggak ada satupun di antara 4 itu yang mengklaim bahwasanya aku yang paling cocok dengan Rasulullah. Jadi kalau kalian mau ngeliat Rasulullah, lihatlah aku. Nggak ada. Orang-orang Muslim ketika kehilangan Rasulullah, tahu nggak penggantinya siapa mas? Kalau 4 orang ini udah ngumpul, maka mereka lihat Rasulullah di situ.
Jadi mereka melihat kesabarannya ada pada Utsman, mereka melihat pinternya ada pada Ali, mereka melihat bijaksananya ada pada Abu Bakar, dan melihat ketegasannya ada pada Umar. Begitu 4 orang ini sudah wafat Mas, gak ada satupun di antara para sahabat yang merasa mirip di antara 4 ini. Tapi begitu semuanya gabung, mereka merasa kayak Rasul di sini. Jadi mereka melihat, aduh, ini kayak Rasul di sini ya. Maksudnya dengan melihat semua orang itu. Nah, semakin ke bawah nih semakin kepecah-pecah kan kita semuanya kan gitu kan. Betul. Artinya kok bisa tiba-tiba ada somehow ada satu kelompok tiba-tiba merasa kalau kalian mau melihat Islam, waduh. Lihatlah gua nih. Waduh. Kok bisa? Gitu maksudnya. Bukankah harusnya ketika kalian masuk Islam justru rasa keakuannya hilang? Bukannya kita merasa di antara seluruh orang-orang yang ada di depan kita adalah orang paling berdosa misalnya. Dia lebih baik daripada kita. Bukankah itu sifat yang Allah latih kepada kita semua sebenarnya? Tapi ya tentunya itu yang aku pikir. Maka aku bingung kenapa ada orang bisa ngajak debat tauhid. Kayaknya sih kalau dilihat dalam skema yang lebih besar kayaknya puber. Benar. Kan ada puber Islam. Benar. Baru belajar Islam lagi merasa penuh gitu, terus akhirnya ngejudge gitu. Baru belajar di Comika langsung bilang, oh ini lagi planting nih. Ini gue lagi nunggu nih. Gue langsung lagi ngekoreksi orang open mic. Jangan gitu loh. Dipecahkan gak gitu diajarin. Iya betul. Iya betul. Teorinya gak gitu. Padahal orang-orang sudah first you play by the rules. And then you play with your heart. Betul. Artinya ya, orang-orang baru play by the rules itu semua yang diingat adalah teori. Tapi orang yang play by the heart, ya udahlah ngapain gue nyalain orang ketawa kok orang lain. Orang lain terhibur kok sama dia. Emang kenapa? Betul. Sama kayak orang sudah lama Islam, ya dia jadi lebih baik kok. Dia bisa bermanfaat buat orang lain kok. Ada orang bilang dari Sulaiman itu pemusik. Maka apapun yang dilakukan tidak ada gunanya. Sia-sia. Terus ada yang nanya, tapi ada orang masuk Islam lu gara-gara dia. Itu tidak akan dihitung oleh Allah. Lah, berarti orang yang masuk Islamnya gak sah dong. Karena lewat jalur musik. Lah gimana sih ceritanya nih? Kita gak ngerti nih maksudnya gimana nih. Jadi yang mau kita ambil adalah teoritisnya atau terus hasilnya. Walaupun Islam betul mengatakan bahwa kita tidak hanya berpangku pada hasil, tapi kita berpangku pada proses. Tapi menurutku sekarang tuh ngeri banget sih orang-orang untuk ngecilin orang lain. Iya betul. Dan mungkin ini adalah ya orang kayak gitu ada di mana-mana Ustadz. Di stand up ada begituannya. Saya punya teman dia baru belajar Aikido dikit-dikit udah meeting tangan orang. Wimar bukan? Bukan. Emang Ustaz Wimar gitu juga? Iya, aku sih yang lebih pada gitu. Orang dia baru bisa Aikido, salaman sama orang dipelintir. Iya, langsung diturunin tangannya. Itu kan intinya adalah gue baru tahu sesuatu, gue pengen lihat gue bisa. Gitu. Iya, betul. Nah, mungkin untuk orang-orang seperti itu sama juga konteksnya. Gue tahu sesuatu, nih gue pengen ngasih lihat lu kalau gue tahu. Jadi lebih bukan sesuatu yang harusnya mengkerdilkan kita, itu lebih kepada dia mengekspos dirinya butuh validasi aja. Benar. Dan aku juga pernah menjadi orang kayak gitu sih kalau aku pikir. Artinya aku pernah menjadi orang yang ketika aku paham sesuatu, orang lain harus lihat kalau aku paham. Tapi memang waktu itu yang akan mengubah kita sih. Saya dulu waktu itu pernah, kalau saya konteksnya puber nasionalisme. Ada masa-masanya lagi cinta Indonesia banget, terus kayak memandang orang lain tuh gak lebih cinta dari kita dan kayak salah gitu. Betul. Tiap orang punya prosesnya masing-masing. Benar. Termasuk yang ngajak saya debat mungkin. Mungkin setelah ini dia jadi sadar. Tapi sekarang at least ini kayaknya kita pas sejam. Kayaknya setidaknya saya ngerti sih tauhid itu kurang lebih seperti apa. Bukan sesuatu untuk diperdebatkan, sesuatu untuk diyakini aja. Ya, mengesahkan Allah itu berarti adalah menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Dan semuanya dinilai dari situ. Ketika kita menemukan sesuatu, kita mikir Allah ridho gak ya? Allah pengen gak ya aku begini? Kadang-kadang koneksi itu hilang, kadang-kadang kita coba untuk balikin lagi. Kadang-kadang misalnya kita melihat sesuatu kita lupa, terus kita mau bertobat pada Allah. Itu semua adalah bagian daripada tauhid. Jadi tauhid itu gampangnya adalah ya kalau ada komputer, dia OS-nya. Dimana semua diinstal di situ. Sabar diinstal di situ, takdir diinstal di situ, semua diinstal, itu tauhid. Make sense. Makasih banyak Ustadz. Siap. Ada yang bolong dari pembahasan tauhid kita atau semua udah keluar? Semua kayaknya udah keluar, udah bagus banget. Yang penting tadi yang menurutku sih malah side bahasan sampingan kita yang bikin lebih bagus menurutku, karena kita harus tahu bahwasanya tidak serta-merta ketika kita tuh jelasin orang dengan sesuatu yang benar, lantas itu lebih berpengaruh daripada orang lain. Tapi yang benar itu harus banget dikombinasikan dengan yang baik dan yang bagus. Nah, bagus itu masalah etika, masalah adab. Nah, setelah kamu beradab, barulah kamu bisa diakui oleh orang lain sebagai orang yang baik. Kalau kamu sudah diakui oleh orang lain sebagai orang yang baik, kamu akan lebih mudah didengar tentang yang kamu dakwakan yang benar. Ketimbang ngajak debat gitu. Oke gitu, makasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode Putwal berikutnya karena kami punya banyak topik
yang bakal kita bahas. Thank you. Bye-bye. Dadah.